Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang pada acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Zaparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembaca kitab 1 Petrus telah dikatakan perfekten, ya, telah selesai dan masih menyucikan diri dengan mentaati kebenaran. Artinya mereka telah mempercayakan dirinya kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa mereka. Mereka telah lahir baru dan mereka mampu atau dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Pembaca kitab 1 Petrus selain orang-orang Yahudi, nanti akan kelihatan dalam pasal 2, ada juga di antara mereka orang bukan Yahudi. Mereka menjadi satu komunitas, satu jemaat. Tidak ada orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan dikatakan dalam ayat ini, mereka dapat mengamalkan kasih persaudaraan, bahkan dengan tulus ikhlas. Yang tulus ikhlas. Inilah akibat orang yang dilahirkan kembali, akibat orang yang diselamatkan mampu mengamalkan kasih persaudaraan. Sudah tidak lagi membedakan etnis, tidak membedakan latar belakang, mereka saling mengasihi. Namun demikian Rasul Petrus menambahkan demikian, karena kamu telah mengamalkan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Apa maksudnya ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka telah mengamalkan kasih persaudaraan. Bahasa aslinya itu Philadelphia. Saling Filio itu mengasihi, adelphos saudara. Jadi mengasihi persaudaraan. Namun demikian, kata berikutnya yang dimaksud Rasul Petrus adalah hendaklah kamu agapao. Hendaklah kamu mengasihi dengan kasih agape. Mereka telah mengamalkan kasih persaudaraan luar biasa yang tulus ikhlas. Masih diperlukan, menurut Rasul Petrus, firman Tuhan mengatakan perlu kasih agape, bukan kasih filio saja, yaitu kasih yang sering dipakai untuk mengatakan kasih Tuhan kepada manusia. Artinya kasih yang tanpa pamrih, kasih yang mengasihi orang yang tidak pantas dikasih, tidak layak dikasih, tapi dikasih. Itulah kasih agape. Saudara dan saya dinasihati supaya mengamalkan kasih agape, saling mengamalkan kasih tanpa pamrih. Pada saat pandemi ini, tepat waktunya kita mengamalkan kasih agape. Memang saudara mungkin sudah melakukan kasih persaudaraan, tetapi sekarang diminta Rasul Petrus mengamalkan kasih tanpa pamrih. Mungkin saudara menemukan pada masa pandemi ini orang yang kelihatan kehilangan pekerjaan.
silakan saudara menolong mereka. Mungkin ada yang tidak punya makan, silakan saudara mengamalkan kasih saudara, kasihanilah mereka. Jadi kita memperluas kasih persaudaraan menjadi kasih agape, bukan saja saling mengasihi di antara kita, tetapi kepada orang lain yang memerlukan kasih saudara. Nah, bukan saja mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak punya penghasilan, tetapi mungkin ada pengusaha-pengusaha yang karena pandemi sehingga tidak dapat tender atau tidak dapat pekerjaan, atau pekerjaannya macet karena dilarang atau dikurangi pegawainya demi PPKN ini. Kita doakan juga mereka, kasihan mereka. Mereka harus memelihara beberapa karyawan mereka, tetapi karena pandemi sulit sekali untuk mengatur keuangan mereka. Kita doakan mereka. Itulah kasih agape. Tapi kasih tanpa pamrih, maksudnya ya, tidak minta balasan. Mari kita hari ini melakukan kasih yang tanpa pamrih kepada saudara kita yang memerlukan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memampukan kami untuk mengasihi kasih persaudaraan. Tetapi Tuhan, tolonglah kami beri kemampuan lebih lagi untuk mengasihi dengan kasih tanpa pamrih, sehingga dengan demikian banyak orang ditolong tanpa hutang kepada kami, tidak merasa hutang pada kami, dan kami tidak merasa sombong bisa menolong orang lain. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas saudara, kita bersyukur sekarang sudah ada perbaikan acara sarapan sabda ini, ada musiknya. Itu karena berkat pertolongan saudara kita Pak Melan Eskom MTH. Terima kasih. Sekali lagi selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin.